Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Segenap badan pekerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di gedung gereja dan yang menyaksikan secara live streaming di rumah masing-masing. Adapun penekanan warta jemaat kita pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Pada poin yang ketiga, ralat ibadah rumah tangga di kelompok pelayanan 7C dalam warta jemaat keluarga Marten Pasang digeser ke keluarga Diaken Paulina Barania Tulak. Kemudian pada poin nomor 14, kegiatan pelayanan usia indah Jemaat Rantai Pau dilaksanakan pada hari Senin 30 Mei tahun 2022 pukul 9.30 WITA yang akan dilayani oleh Ibu Deka Tonapa. Harap Bapak Ibu para lansia untuk menghadiri persekutuan kebaktian tersebut di gedung pelayanan Jemaat Rantai Pau. Pada poin ke-17, berita PKB Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Pertemuan bulanan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau dilaksanakan pada hari Jumat 10 Juni tahun 2022 pukul 17 WITA. Yang menjadi tuan rumah adalah kelompok pelayanan 4. Pada poin yang ke-18, ibadah syukur keluarga. Ibadah syukur keluarga Bapak Samuel Kalak Palamba BA atas selesainya pemberkatan perkawinan Saudara Asael Vetrarari Palamba SE dengan Saudari Claudia Monica Pangkong SE akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juni 2022 pukul 10 WITA di Tongkonan Batang. Atas perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantai Pau diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-19, penerimaan siswa baru kelompok bermain tali takum Jemaat Rantai Pau. Kelompok bermain tali takum Jemaat Rantai Pau menerima siswa baru tahun ajaran 2022-2023 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, dipersilakan langsung ke kantor sekolah kelompok bermain tali takum Jemaat Rantai Pau atau kantor Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Pada poin yang ke-20, aksi Pangiu April 2022, kami sampaikan bahwa jumlah penerima santunan hari tua atau gaji pensiun bulan Februari tahun 2022 adalah 351 orang dengan pembayaran sebesar 700.356.000 sesuai dengan peraturan nomor 15 tahun 2019. Setiap bulan jumlah peserta pensiunan selalu bertambah seiring dengan usia yang berlaku. Dosen 65 tahun, pendeta, guru 60 tahun, dan pegawai 58 tahun. Dengan melihat kenyataan ini, harapan kami kiranya Bapak Ibu warga Jemaat Toraja dapat memberikan persembahan melalui aksi Pangiu dengan sukacita. Mohon kepada Majelis Gereja Jemaat Rantai Pau untuk mengambil di kantor jemaat untuk dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Kemudian penambahan warta pada sore hari ini dari UPT Puskesmas Rantai Pau. Diinformasikan kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak usia 9 bulan sampai 5 tahun termasuk yang belum bersekolah untuk membawa anaknya ke Puskesmas Rantai Pau untuk mengikuti kegiatan bulan imunisasi anak nasional atau imunisasi anak campak rubella yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Adapun kelengkapan yang harus dibawa yaitu buku KIA atau KMS beserta fotokopi kartu keluarga. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Senin 30 Mei tahun 2022 pukul 9 sampai selesai di UPT Puskesmas Rantai Pau. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Demikian penekanan warta jemaat kita pada sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, mari kita siapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Selamat berjumpa dalam kasih karunia Tuhan kita. Bersyukur saat ini diperkenankan Tuhan untuk masuk dalam minggu terakhir di bulan Mei. Sekaligus juga merupakan minggu pemulihan Kristus Sang Raja dunia yang telah naik ke surga.
Minggu pemulihan Kristus menjadi momentum bagi kita untuk menghayati dan meyakini bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya yang berdaulat atas kehidupan manusia. Keyakinan dan penghayatan itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam pengharapan di tengah berbagai situasi kehidupan. Kita ingin berjalan bersama Tuhan selamanya. Mari kita datang beribadah kepadanya dalam penghayatan tema bersama Tuhan selamanya. Jemaat, saya jemput berdiri. Ku nyanyi haleluya. Ku percaya kau ada bagiku.
Bapak Ibu Saudara, kita yakini ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan dan damai-Nya menyertai kamu. Menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama. Dari Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Setelah kita baca bersama-sama, kita lanjutkan dengan memuji Tuhan dari Mazmur 99 ayat 1 dan 2. Kita mulai. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Api menjalar di hadapannya. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Langit memberitakan keadilannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Sion mendengarnya dan bersukacita. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Terang sudah terbit bagi orang benar. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Tuhan adalah Raja dunia. Tuhan adalah Raja dunia. Orang gemetar, bumi pun gempar. Lihat berseri tata kerubim. Datanglah ke Sion, angkatlah pujian. Layak bagimu hormat dan syukur. Padang menderu Kaulah yang kudus. Namamu besar, hukum-Mu benar. Kami memasyurkan hak yang Kau lakukan. Bersama-sama kita mendengarkan perintah mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
saling mengampuni satu dengan yang lain. Seperti dalam Injil Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Allah telah mengasihi kamu. Dalam kesadaran yang penuh di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya kita semua berdosa, bercelah di hadapan Allah yang kudus, yang suci adanya. Kita lemah untuk melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam keterbatasan dan kelemahan kita, tidak jarang kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Terkadang kita tidak sadar bahwa dalam kenyamanan sekalipun kita melupakan Tuhan dan berjalan menurut kehendak kita sendiri. Mari sejenak kita merenung dan mengakui dosa kita di hadapannya, serta memohon agar Tuhan menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebagaimana dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jemaat, kita akan memberikan persembahan. Mazmur 96 ayat 8, di sana dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sementara pundi dijalankan, kita akan angkat pujian dalam kelong Gereja Toraja, Tangiera Kasugiran. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur kami, yaitu umat-Mu yang Engkau telah selamatkan. Terima kasih dan syukur, jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
Ya Tuhan, hanya inilah yang patut kuberi padamu. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Kita persiapkan bagian firman Tuhan. Pertama dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 hingga ayat yang ke-34. Wahyu pasal 22 ayat 12 hingga 21. Dan dari Yohanes 17 ayat 20 hingga 26. Namun sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan menuntun kita. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi, Allah yang melengkapi kehidupan kami dari saat ke saat, dari waktu ke waktu dalam seluruh keberadaan kami. Hingga saat ini kami dimungkinkan lagi untuk menikmati hadirat-Mu yang kudus, menyembah Dikau dalam persekutuan ibadah saat ini. Di dalamnya kami merindukan suara Tuhan, menyapa kami, mengubah kehidupan kami, untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Sebelumnya kami mohon hikmat Tuhan menolong kami, memampukan kami, menghayati, merenungkan lebih jauh, lebih dalam, apa kehendak Tuhan, apa isi hati Tuhan. Lewat firman-Mu yang akan kami baca, kami akan renungkan. Kami memiliki keterbatasan, terlebih hamba-Mu yang rapuh ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami dituntun dalam menghayati dan menikmati sabda-Mu saat ini. Karena itu bersabdalah kepada kami, kami siap mendengar. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus firman hidup, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya
menghadap pembesar-pembesar kota itu. Berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Pembacaan yang kedua dari kitab Wahyu pada pasal yang terakhir, yaitu pasal 22. Kita akan baca dari ayat 12 sampai dengan ayat 21. Kita mulai. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upah-upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, kemudian yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan peroleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencari dusta di luar, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Roh pengantin perempuan itu berkata, "Marilah."
Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan dan mengikuti Yohanes 17 ayat 20 hingga 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna, menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ure semangat pun. Berdasarkan bagian-bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita ikuti secara bersama-sama. Kita dituntun tema
bersama Tuhan selamanya. Bersama Tuhan selamanya. Tontong Sisola Puang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami pergumulan? Manedikua, adakah yang tidak mengalami pergumulan rampo tu? Gila rakato apa raka? Ya. Ya, sepertinya tahu apa yang saya mau sampaikan. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah mengalami pergumulan? Halo, anak muda, pernah putus cinta? Bagaimana perasaannya waktu diputus pacar? Galau ya? Halo, galau? Ngapain galau? Cari yang lain. Emangnya cuma dia? Tapi hati-hati loh yang sudah punya suami, punya istri. Jangan bilang cari yang lain. Itu sudah harus komitmen. Pernah sakit? Sakit fisik, sakit hati. Pernah mengalami masalah? Masih banyak lagi hal yang kita mau katakan, ternyata hidup ini tidaklah mudah. Kita bagaikan melewati berbagai terjal kehidupan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya, pada saat saudara-saudara galau, sakit hati, sakit fisik, sakit badan, menghadapi persoalan, menghadapi duka cita, menghadapi morat-maritnya kehidupan, masalah keuangan, masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Apakah tetap merasakan bahwa Tuhan ada bersama saudara? Tuhan tetap hadir? Ataukah ada pertanyaan, di mana Engkau Tuhan? Saya lagi sakit hati, saya lagi galau, saya lagi bermasalah, saya lagi bergumul, dan lain sebagainya. Nah, inilah tema kita saat ini. Sebagaimana doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 tadi dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Yakini bahwa dalam situasi apapun, dalam kekalutan bagaimanapun, usahakanlah untuk tidak keluar dari hati, di manakah Engkau Tuhan? Boleh saja kita katakan, ya Tuhan, Engkau ada di sini. Tapi hatiku lebih berat daripada merasakan dekapan kasih. Nah, itu yang terjadi. Demikian yang melatar belakangi kehidupan jemaat, di mana pada waktu itu mereka berada dalam penderitaan dan penganiayaan sebagai akibat dari kesetiaan mereka pada Tuhan. Ada perintah bagi mereka untuk menyembah Kaisar Romawi sebagai Tuhan. Namun bagi orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada Allah lain selain di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah Tuhan meninggalkan mereka pada saat mereka dianiaya? Bahkan ada
Dalam tradisi Yahudi, catatan Yahudi bahwa ada yang dijadikan sebagai obor. Bayangkan seorang manusia dijadikan sebagai obor karena imannya kepada Kristus. Namun tidak membuat mereka undur dari iman mereka. Mereka tetap bertekun sampai akhir hidup mereka. Nah, melalui wahyu Rasul Yohanes ini Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa dan apa tadi? Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Kata Alfa dan Omega ini adalah abjad pertama dan terakhir dalam abjad Yunani. Bahasa pada waktu itu. Nah, hal ini menjelaskan tentang keberadaan Tuhan yang terus hadir dalam sepanjang sejarah perjalanan umatnya. Di sana Tuhan berbicara kepada Yohanes dan jemaat bahwa dialah yang awal dan yang akhir. Tuhan tidak hanya hadir ketika langit dan bumi beserta segala isinya diciptakan, tetapi juga di akhir sejarah, saat Kristus datang kembali menyempurnakan segala sesuatunya. Seluruh perjalanan sejarah manusia dan alam semesta berada di bawah kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan, Sang Alfa dan Omega itu, yang awal dan yang akhir itu. Oleh sebab itu keadaan yang sangat mencemaskan sekalipun tidak harus membuat kita ragu dan gentar, letih lesu dan tak berdaya. Karena pergumulan, persoalan hidup, kegalauan itu bagian dari kehidupan kita. Kalau kita mengikuti Yesus tidak berarti bahwa kita enteng-enteng saja, enak-enak saja, ongkang-ongkang kaki. Coba kita lihat dalam kisah perjalanan Rasul Paulus bersama Silas. Dalam pemberitaan Injil, di mana mereka dianiaya, dipenjara, ditempatkan di tempat yang paling sepi. Saya baca tadi, ya, di ruang tengah itu ada apa? Ada lagi tempat di bawah tanah. Disitulah mereka, Petrus, Rasul Paulus dan Silas ditempatkan dalam penjara. Bukan di pinggir-pinggir. Di tempat yang paling sunyi. Apa yang terjadi? Apakah Rasul Paulus dan Silas merasa ditinggalkan Tuhan? Ternyata tidak. Di keheningan itu, di kesunyian itu, di tempat yang paling mencekam itu, mereka mampu berdoa, memuliakan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Satu mujizat terjadi, ya kan? Dalam pembacaan tadi jelas, pintu-pintu penjara terbuka. Ikatan mereka terlepas. Dan membuat kepala penjara seisi rumahnya bertobat. Menyaksikan kuasa Tuhan yang dahsyat di tengah penderitaan pergumulan Rasul Paulus dan Silas dalam penjara. Bukankah itu membuktikan bahwa Allah terus berada bersama-sama dengan kita dalam ketidakberdayaan kita sekalipun? Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara yang hadir ini, mulai dari yang kanan saya sampai ke sebelah kiri saya paling ujung, saya tanya apa pergumulannya? Pasti ada ya. Atau mau ditanya semua sampai subuh nanti tidak habis itu ya. Iya. Macam-macam, 1001 macam pergumulan yang kita alami, kita hadapi.
Jangan kira pendeta Tabita tidak punya pergumulan. Banyak sekali. Gak usahlah curhat-curhat di sini. Kalau mau tanya nanti di konsistori saya kasih tahu semua. Saya kalau melihat pergumulan yang tidak mampu, saya berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu. Saya tidak mampu, seandainya sebuah pikulan tidak mampu saya pikul. Berat banget. Lalu mungkin ke Jakarta sih pisan-pisan le, walaupun hanya logat. Berat banget. Tapi ya, saya yakini sama seperti Rasul Paulus dan Silas, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin ada maksud Tuhan yang lebih indah di balik semua pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jangan karena pergumulan itu, karena kurang uang kita, karena galau putus cinta, karena belum mendapat jodoh, belum mendapat pekerjaan, kita lalu suam-suam kuku datang bersekutu. Tapi puji Tuhan, semua yang hadir ini adalah orang-orang yang bersemangat, optimis. Imannya berkobar-kobar, menyala-menyala. Ya, karena tadi mendung, hujan. Tapi itu tidak ada aral yang melintang. Karena ada niat untuk menyembah Tuhan. Ada niat untuk memuliakan Tuhan. Ya Bang Syari Teuran, Rasul Paulus saja di penjara tidak kenapa-kenapa. Imannya tidak kenapa-kenapa sekalipun ya terancam ya maut. Tapi tidak membuatnya undur diri. Dan begitu pun kalau kita belajar sejarah gereja, misionaris datang di Toraja, di kampung kita, akhirnya juga terbunuh. Misionaris dari Belanda, yang pertama yaitu A.A. van de Loosdrecht. Apakah dengan membunuh utusannya Injil itu berhenti? Sampai hari ini gereja ada. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan gerejanya. Tuhan mau menunjukkan Dialah Alfa dan Omega. Tidak hanya menyertai perjalanan kehidupan umatnya, tetapi juga memastikan kemenangan umat Tuhan di dalam atau di akhir kehidupan ini. Karena itu mari kita hayati secara utuh karya penyelamatan Allah dalam kehidupan kita. Bukan hanya kelahirannya yang kita mau rayakan. Kalaupun dia datang, dia lahir, tetapi tidak mati, tidak bangkit, tidak naik ke surga, tidak menurunkan kuasa Roh Kudusnya, maka kita tidak ada sampai saat ini. Itulah karya penyelamatan Allah secara totalitas untuk dunia ini, terkhusus bagi setiap orang yang percaya. Karena itu apapun tantangan dan pergumulan kita, jangan kita mudah goyah lalu meninggalkan iman kita. Kita sudah memiliki bagian yang terindah. Kalaupun pada akhirnya, dan memang pada akhirnya semua kita ini akan jadi apa? Jadi mayat. Kita semua akan is dead. Tapi itu baru koma. Masih ada kehidupan di balik kematian. Dan itulah yang digambarkan dalam Rasul Yohanes ini, ada kehidupan yang abadi yang disiapkan. Di mana setiap manusia yang telah membasuh jubahnya dalam darah anak domba diberikan hak atas pohon-pohon kehidupan. Jelas sekali bahwa Allah akan memberikan kemenangan hidup bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Dan inilah yang akan menjadi bagian kehidupan kita. Sebagai bukti bahwa Allah tidak pernah alpa dalam hidup ini.
Dia senantiasa menyertai kita. Kalau CCTV mungkin ada di gereja, ada di kantor-kantor, itu jangkauannya terbatas. Tapi CCTV akbar menguasai alam semesta, dunia ini dengan segala isinya, apalagi hati saudara dan saya. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Ya bisa saja ada saat ini tubuhnya duduk datang di gereja, tapi siapa tahu hatinya ada di mana. Hanya Tuhan yang tahu. CCTV yang luar biasa menembus luar dalam. CCTV yang ada ini ya hanya melihat luaran kita. Tapi CCTV yaitu Allah yang dahsyat, melampaui batas. Itulah yang bersama-sama saudara dan saya. Dalam kegelapan sekalipun. Berhadapan dengan iblis sekalipun. Nyatanya tadi, hanya dengan menyebut nama Yesus, Rasul Paulus bisa mengusir iblis yang ada dalam perempuan petenung atau peramal itu. Bukan nama Paulus, tapi dalam nama Yesus. Karena itu kalau lewat di kuburan, ada yang lewat di kuburan datang beribadah. Lewat nanti dalam nama Yesus, saya usir kau bombo. Iya, supaya jangan takut. Daripada lari terbirit-birit jatuh di got, apa pi? Nah tuh mang taku umi. Tuh, aku duka mataku, nah tapi saya akan katakan dalam nama Yesus. Saya tidak akan takut. Kita bang yang pakai takut kalian tak biasa. Umali mu jumai lesi kematan, nah padahal tak bang raya. Bersama dengan Yesus, CCTV yang luar biasa akan menuntun kita, menyertai kita, menolong kita. Dalam suka duka kehidupan, dialah Alfa dan Omega. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Dalam saat teduh ini, kita diyakinkan bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus satu-satunya yang berdaulat, berotoritas penuh atas sejarah kehidupan kita. Kepadanya lah kita meletakkan segala harapan, dan kepadanya lah kemuliaan kita persembahkan, yang telah menjanjikan kepastian kehidupan yang abadi, yang kekal bersamanya nanti. Kita masuk dalam doa syafaat ini. Kita berdoa. Terpuji kekal namamu ya Bapa di sorga, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, menuntun sejarah perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Membuat kami semakin yakin, semakin sadar bahwa sesungguhnya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala situasi apapun. Yang terjadi adalah kadangkala kami yang meninggalkan Allah, yang jauh dari Allah. Kadangkala pergumulan, persoalan, tantangan hidup yang lebih hebat, yang lebih besar menguasai kami, sehingga kadangkala tidak melihat kehadiran Tuhan menyapa kami, merangkul kami dengan kasih sayang yang penuh. Terima kasih ya Tuhan atas sabda-Mu. Demikian saat ini bersama-sama kami bawa seluruh keberadaan hidup yang kami alami. Ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam sakit seperti yang dialami oleh saudara-saudara kami
yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Sebagaimana dalam warta jemaat ada 24 orang, Saudara Denny Amalo di rumah, dan mungkin masih ada yang lain yang tidak disebutkan di dalam warta dan kami sebutkan saat ini. Namun Tuhan lebih tahu. Karena itu ya Bapa, kami bawa keadaan mereka ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mereka merindukan jamahan-Mu ya Tuhan, belas kasihan-Mu, pemulihan dari-Mu. Bapa dalam sorga, demikian yang mengalami berbagai pergumulan kehidupan, perjuangan dalam mencari pasangan hidup, dalam mencari pekerjaan, pergumulan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, apapun yang kami rasakan, ya Tuhan, Engkaulah yang hadir, memberikan kami jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan yang menekan kehidupan kami, mengangkat kami kembali, sehingga benar-benar kami merasakan kehadiran-Mu dalam situasi apapun. Demikian bersama-sama kami mengalami sukacita dengan saudara-saudara kekasih kami yang mengalami pertambahan usia pada jalan kehidupan mereka. Tuhanlah yang menyempurnakan sukacita dan kebahagiaan itu. Bahkan mungkin ada yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan menyempurnakan kebahagiaan mereka, sukacita mereka, bahwa dalam segala sukacita yang dialami, tangan kasih Tuhan yang selalu menuntun menyertai. Karuniakan hikmat kepada kami untuk dapat menata, menjalani kehidupan, mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga bermakna ganda dalam hidup kami di dalam dunia ini dan bermakna kekal di hadapan hadirat-Mu. Untuk orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan kiranya memberikan mereka semangat dan pengharapan, sekalipun fisik bisa lemah dan tak berdaya, tetapi kekuatan iman senantiasa kokoh di dalam Tuhan. Untuk setiap rencana pelayanan di tengah-tengah jemaat, Tuhanlah yang campur tangan di dalamnya. Dalam segala keterbatasan kami, Tuhan yang menuntun, memberikan kami semangat, sukacita dalam mengangkat pelayanan sebagai majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken, pengurus OIG, panitia-panitia yang terbentuk dalam melakukan dan mengkoordinir pelayanan. Kiranya berjalan dengan baik oleh karena Tuhan hadir memberikan kami semangat dan pengharapan. Bersama-sama kami bawa akan rencana pelayanan pemberkatan perkawinan Saudara Rilman Bongga dengan Saudari ya, kepadamu ya Bapa, kami serahkan akan seluruh keberadaan hidup kami. Rencana-rencana pelayanan ke depan Tuhan campur tangan dan memberkati. Juga bersama kami berdoa untuk pelaksanaan Jambore Sekolah Minggu Gereja Toraja dan Praya PPGT. Tuhan kiranya membukakan jalan, memberkati panitia yang akan menyelenggarakan kegiatan yang mulia ini. Kiranya pada saatnya dapat berjalan dengan baik, di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami duka cita, keluarga almarhumah Monica Seleng, adik dari Bapak Christian Seleng, keluarga M. Lindung, keluarga Bapak T. Malino. Tuhan yang hadir senantiasa dalam duka cita yang dirasakan oleh keluarga, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita itu, melainkan terus
berpengharapan kepada Allah, sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Terima kasih ya Bapa di sorga, demikian anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka dalam pendidikan, secara khusus dalam persiapan anak-anak kami masuk perguruan tinggi. Berikan mereka semangat untuk melanjutkan pendidikan mereka, sehingga apa yang mereka harapkan suatu saat menjadi kenyataan, bahwa mereka akan memiliki masa depan yang cemerlang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam persekutuan ini pun kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus berpisah dengan anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, karena tugas tanggung jawab pekerjaan, karena pendidikan. Dalam segala keadaan ini ya Tuhan, kami bawa kepadamu, Tuhanlah yang campur tangan dan memberkati, sehingga ada saatnya di mana Tuhan memperkenankan untuk mengalami perjumpaan kembali. Bapa kami dalam sorga, kami doakan akan kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, para wakil rakyat. Mampukanlah mereka untuk dapat memikirkan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah berbagai persoalan kehidupan. Kiranya kami tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam berbagai tantangan kehidupan dan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah alpa dalam hidup kami. Bapa dalam sorga, peliharakan kami lebih jauh malam hari ini. Ketika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke dalam kehidupan kami. Berikan kami semangat dan pengharapan, sukacita, sekalipun di tengah berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan. Meyakini bahwa Allah senantiasa hadir dalam seluruh keadaan yang kami alami. Ya Bapa, pendengar doa kami, ini doa kami. Sahutilah kiranya kami bawa, kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah kami berdoa seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hadirin jemput berdiri. Kembali dengarkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Wahyu 22 ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Bersama Bapa kulewati semua.
saudara, pergilah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak membiarkanmu berjalan sendiri. Dia akan senantiasa menuntun dan menyertai setiap langkahmu. Berjalanlah bersamanya dan percayalah kepadanya. Arahkan hidup kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, sebelum kita kembali, kita angkat pujian dari kredo orang percaya. Ku mau berjalan dengan juru selamat, ikut Tuhan Yesus. Bersama juru selamat hatiku teduh. Ku mau berjalan bersama Yesus. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Demikian ibadah kita pada saat ini. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan.